Renungan Harian Katolik, Jumat, 28 November 2025. Tanda-tanda kehadiran Allah. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Lukas bab 21, ayat 31. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat suatu ramalan cuaca semakin diperhitungkan orang. Ramalan cuaca adalah suatu perakiraan yang dibuat berdasarkan tanda-tanda dan gejala-gejala alam yang bergerak berdasarkan hukum alam yang sudah dapat dikalkulasikan. Dengan perhitungan yang cermat, tingkat kegagalan diminimalisir sebisa mungkin. Bacaan-bacaan di penghujung tahun liturgi ini mengajak kita menyadari kembali pandangan-pandangan yang sudah dimaklumkan kitab suci tentang dunia yang akan datang. Pandangan tersebut tentu saja bukan sekedar dan setara dengan sebuah ramalan cuaca. Pandangan biblis ini bagi kita adalah suatu gambaran dan keyakinan akan masa depan. Realisasi kerajaan Allah yang sesungguhnya adalah sebuah keyakinan iman yang menuntut kewaspadaan dan kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman. Tanda-tanda kehadiran Allah di dunia dan di zaman kita sekarang ini. Berulang-ulang Yesus menegaskan kekinian kerajaan Allah, Ia ada di sini dan sekarang ini. Yesus akan datang kembali untuk menyempurnakannya. Kerajaan Allah dalam kepenuhan dan kesempurnaannya akan menciptakan suatu langit dan bumi yang baru. Di langit dan bumi yang baru itulah perjanjian kasih antara Allah dan manusia akan terrealisasi seutuh-utuhnya. Tuhan Yesus dalam cerita Injil hari ini mengajarkan kita untuk mengamati tanda-tanda kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pohon dengan tunas-tunas yang sedang tumbuh. Yesus mengajak kita agar mengasah kepekaan kita dan menyadari kehadirannya dalam hidup kita. Kita diharapkan tidak terbenam dalam kesibukan kita sendiri, tetapi selalu dapat merasakan dan akhirnya menerima serta hidup dalam kerajaan Allah. Kita semua ingin menikmati kebahagiaan dan sukacita dalam kerajaan Allah. Itu berarti kita semua ingin hidup dalam kasih Allah. Jika kita hidup dalam kasih Allah, maka kita seperti tunas pohon yang terus bertumbuh dan berkembang. Sebab kasih itu membawa semangat, kekuatan, pertumbuhan, dan harapan. Sebagai orang beriman, kita hendaknya selalu digerakkan oleh kasih Tuhan karena hanya kasih-Nya itulah yang akan membangkitkan kita dari keterpurukan, menemukan kembali semangat untuk berusaha dan bekerja, dan tetap mempunyai harapan akan masa depan yang lebih baik. Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa waspada dan selalu siap sedia menyambut kedatangan-Nya. Untuk itu, kita mesti selalu menguatkan iman, memperdalam hubungan dengan Allah melalui doa dan sakramen, dan hidup dengan kesadaran akan kehadiran-Nya. Dengan demikian, kita akan hidup dalam persiapan dan sukacita menyambut kerajaan Allah di dalam hidup kita. Kita menyambut datangnya Sang Terang, yang padanya kita menemukan arti hidup kita di dunia. Yesus membandingkan pengenalan akan tanda-tanda alam dengan tanda-tanda kehadiran-Nya. Kalau kita dapat mengenal tanda-tanda alam, Yesus mengajak kita juga untuk mengenal tanda-tanda kehadiran-Nya. Kita hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Kita membiarkan diri kita jatuh dalam dosa dan meninggalkan Dia. Pada kesempatan lain, kita mau mencari Dia. Kita membutuhkan Dia. Namun, kita tidak menangkapnya. Kita percaya Ia tidak hadir. Padahal, Ia hadir untuk kita dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan dapat kita kenal kalau kita mau membuka hati baginya. Kita mempunyai waktu bagi Dia dalam doa kita setiap hari, setiap saat. Selanjutnya, kita juga mengubah tingkah laku dan cara hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Maka, kita dapat melihat Dia dalam diri sesama kita, alam ciptaan-Nya, dan dalam diri kita sendiri. Hidup penuh persaudaraan dan kasih adalah tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu mempunyai kemampuan membaca tanda-tanda zaman kalau ingin menambahkan benih kerajaan Allah di zaman ini. Ketidakmampuan membaca tanda-tanda zaman dapat berakibat benih kerajaan Allah tidak dapat tumbuh dengan baik. Atau, kalaupun tumbuh tetapi tidaklah maksimal. Ya Tuhan, berilah kami mata dan hati yang peka untuk membaca tanda-tanda kehadiran-Mu di dunia ini. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.